Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan mengenal Allah. Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah. Allah Ta'ala bersifat qadim, terdahulu. Firman Allah, dialah yang awal dan yang akhir. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Awal beragama adalah mengenal Allah, dan akhir beragama adalah menyaksikan Allah dengan hati ain basyirah. Penyaksian inilah yang melahirkan cinta atau mahabbah. Allah Ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan Arsy, dan juga sebagaimana setelah diciptakannya Arsy. Allah Ta'ala sesuai sebelum diciptakannya ciptaannya, dan sebagaimana setelah diciptakan ciptaannya. Itulah Allah, dan Allah Ta'ala sebagaimana awal dan sebagaimana akhirnya. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Kemudian dengan rahmatnya pula, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastikan dan jalan ketakwaannya. Dari suatu ilham yang dihujamkan kepada hati atau qalbu manusia, maka lahirlah dalil akli, dalil akal. Orang-orang yang dapat mempergunakan akalnya. Qalbu, hati, disebut dengan ulil albab. Ulil albab adalah kaum yang mengetahui atau orang-orang yang dapat memahami dan mengambil pelajaran dari petunjuknya, sesuai dengan firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 7, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan ulil albab. Dan Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ulil albab yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ulil albab berasal dari kata lub atau hati, yakni mereka yang dapat memahami firman-Nya berdasarkan cahayanya dan atau juga petunjuknya yang diilhamkan ke dalam hati. Hati merupakan tempat terbitnya tauhid, dan pada hakikatnya semua manusia telah menyaksikan Allah ketika mereka belum lahir ke alam dunia dalam keadaan fitri, sebelum panca inderanya berfungsi. Dan tujuan akhir beragama ialah ihsan atau mukmin yang berakhlakul karimah, mukmin yang dapat menyaksikan Allah dengan ain basyirah, dengan hatinya, sesuai dengan firman Allah, sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia. Benar-benar akhlak adalah akhlak pada Allah, yakni dengan mengenalnya atau ma'rifatullah kepadanya. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Zi'lib al-Yamani. Beliau bertanya, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Maka Sayyidina Ali menjawab, bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana Anda melihatnya? Sayyidina Ali kemudian menjawab lagi, dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasar, yang jahir, tetapi bisa dilihat oleh pandangan mata hati. Dan lagi sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad, beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau menyembahnya? Beliau menjawab lagi, saya telah melihat Tuhan, kemudian baru saya sembah. Dan bagaimanakah Anda melihatnya? Kemudian beliau menjawab, tidak dilihat dengan mata yang memandang, kita melihat dengan hati yang penuh dengan iman. Syekh Ibnu Athaillah bermunajat, ya Tuhan,
yang berada di balik tirai kemuliaannya sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan dan keagungannya sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah zat yang zahir, dan bagaimana Engkau akan gaib padahal Engkaulah pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk dan kepadanya kami memohon pertolongan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan, mereka yang sadar diri senantiasa memandang Allah Azza wa Jalla dengan qalbunya. Ketika terpadu terjadilah keteguhan yang satu yang menggugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan dirinya Allah. Semua bangunan runtuh tinggal maknanya, seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas. Tidak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ucapan dan gerak bagi mereka. Tiada, yang ada hanya Allah. Tidak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu menjadi benar. Jika sudah benar, maka sempurnalah semua perkara baginya. Pertama, yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi. Kemudian mereka keluarkan segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total, dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di rumahnya untuk dapat melihat Allah dengan hati, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sufi. Tahapan awal yang harus dilewati adalah takhalli, yaitu mengosongkan diri kita dari segala hal, baru kemudian sampai apa yang disebut dengan takhalli. Setelah takhalli barulah tajalli. Tahap ini terbukanya rahasia Tuhan, yakni mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, dan ini adalah pengetahuan yang dalam bentuk manifestasi dari rahasia-rahasia yang diperlihatkan Allah kepada hambanya. Namun tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya, karena hati manusia masih terhalang atau belum takhalli, belum bersih, sehingga terhijab dari memandang Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, tidak dapat melihat kebenaran, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Buta mata secara batin inilah yang disebut dengan cinta buta, sehingga apabila mahabbah tanpa melihat adalah suatu kepalsuan, sehingga bagaimanapun ibadah berabad-abad tanpa ma'rifat bukanlah mahabbah. Awal perjalanan itu adalah dengan ma'rifatullah, dan pada akhir perjalanan itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal dan melihat dengan mata hati kita, kemudian timbul mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.